Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpita Juliana, NIM P2A524004. Saya dari Program Studi Magister Pendidikan IPA angkatan 2024. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberi ulasan mengenai modifikasi model Discovery Learning, materi cahaya dan alat optik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, yang mana di sini sebelum kita melakukan modifikasi suatu model pembelajaran itu, kita harus mengetahui apa saja kelemahan dari model pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu ada model Discovery ini secara langsung dianggap tidak efisien dalam proses pengajaran dari kepada peserta didiknya, yang mana dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak. Kemudian Discovery Learning ini yang mana dapat mengembangkan pemahaman peserta didik, namun tidak cocok untuk mengembangkan konsep keterampilan dan emosi yang dilakukan menyesuaikan dengan proses pembelajaran atau materi pembelajaran tersebut. Kemudian juga memerlukan waktu yang cukup relatif lama, yang mana tidak cukup dari satu pertemuan saja dalam proses penyampaian materi yang akan diajarkan pada saat itu. Kemudian juga dapat menimbulkan konsepsi antara siswa dan gurunya. Nah, kemudian di sini Discovery Learning ini juga membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan proses, kemampuan berpikir kreatif, yang mana untuk melihat sifat-sifat dari cahaya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada pun modifikasi atau sintaks dari model Discovery Learning ini sendiri. Yang pertama itu ada simulasi atau rangsangan, kemudian ada problem statement, yaitu ada identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection, yaitu pengumpulan data. Kemudian yang keempat ada data processing atau pengolahan data, dan yang terakhir itu ada verifikasi atau pembuktian. Yang mana pada materi cahaya ini kami melakukan pada sebelum melakukan modifikasi itu sendiri, bahwasanya guru itu memberi pertanyaan kepada peserta didik dan contoh dan referensi yang ada di dalam buku. Nah, kemudian di dalam sesudah adanya proses modifikasi dalam Discovery Learning ini, guru itu memberi rangsangan, itu berupa video, supaya peserta didik ini itu berpikir kreatif, apa sih yang dikatakan cahaya, apa saja sih contoh dari cahaya yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, kemudian untuk identifikasi masalah itu, sebelum adanya modifikasi model Discovery Learning ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang akan dipelajari. Nah, kemudian setelah atau sesudah adanya modifikasi dari model pembelajaran Discovery Learning ini, guru memberikan masalah atau soal mengenai materi cahaya dan alat optik, yang mana juga dapat meningkatkan berpikir kreatif yang ditekankan pada indikator originally di dalam bentuk suatu kelompok. Kemudian selanjutnya itu ada proses pendataan atau pengolahan data, yang mana sebelum adanya modifikasi Discovery Learning ini sendiri, peserta didik itu dapat menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan. Sedangkan sesudah terjadinya modifikasi dari model Discovery Learning ini sendiri, itu siswa dapat mengolah informasi sesuai dengan konten materi yang diajarkan, yaitu seperti pada cahaya, bahwasanya siswa dapat mengetahui bahwa apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kemudian adapun untuk pembuktian atau verifikasinya, sebelum adanya modifikasi itu adalah peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah ditetapkan sesuai dengan temuan alternatif. Di mana setelah modifikasi ini, dari eksperimen yang dilakukan oleh siswa tersebut, bahwasanya dibuktikan bahwa sesudah modifikasi pembuktiannya itu berupa cermin yang jika kita lihat itu bisa memantulkan suatu cahaya. Nah, kemudian pada kertas yang sejajar itu bahwasanya bisa sifat cahaya merambat lurus, dan kemudian jika kertas itu tidak dalam posisi yang sama, maka tidak akan terlihat cahaya yang nampak. Nah, kemudian untuk kolaboratif itu peserta didik menarik apa masalah yang sama. Nah, kemudian sesudah modifikasi ini, siswa ini dituntut untuk dapat menganalisis mengenai materi cahaya ini dan menghubungkan dengan kehidupan dunia nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada
mobil yang mana kita bercermin di mobil. Nah, karena adanya partikel halus sehingga bayangan kita itu dapat terlihat atau memantulkan cahaya. Baiklah, itulah sedikit pembahasan saya atau ulasan mengenai modifikasi Discovery Learning untuk meningkatkan hasil berpikir kreatif siswa. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.